Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di video pembelajaran sistem komunikasi mengenai OSI. Perkenalkan, nama saya Nasya Anggita Tiara dengan NIM 1010223056 dan rekan saya. Namaku Lana Tasya dengan NIM 101022330103. Dan saya, Dava Reputra dengan NIM 101022330009. Pertama-tama kita akan membahas mengenai OSI. OSI yang kita akan bahas kali ini mengenai layer fisikal, data link, dan juga mengenai network layer. Selanjutnya kita masuk ke bagian enkapsulasi data. Di jaringan komputer, prosesnya seperti itu. Dari aplikasi masuk ke layar, transport, lalu ditambahkan header, TPC, atau UDP. Jadilah sebuah segmen. Segmen itu turun ke layar network, lalu ditambahkan IP header berisi alamat pengirim dan tujuan. Jadilah sebuah paket. Paket itu turun lagi ke data layer link. Dibungkus lagi dengan MAC address dan FCS. Jadilah sebuah frame. Dan terakhir, frame itu diubah menjadi deretan bit, yaitu sinyal listrik atau cahaya oleh physical layer. Lalu ditransmisikan melalui kabel. Nah, di sisi penerima prosesnya dibalik. Itulah yang disebut deenkapsulasi. Next. Oke, kita masuk ke bagian physical layer. Oke, di physical layer, kita mulai dari lapisan paling bawah. Physical layer ini bertanggung jawab untuk suatu hal yang transmisi bitnya yaitu angka 0 dan angka 1. Melalui medium fisik, ia tidak peduli isinya datanya apa, tidak peduli siapa yang mengirimnya, dan tidak peduli mau kemana tujuannya. Jadi tugasnya itu hanya mengirim sebuah bit menjadi sinyal dan dikirim. Pertama, sinyal digital adalah sinyal yang mempunyai dua nilai, tinggi dan rendah, atau dalam angka 1 dan 0. Dan bentuk gelombangnya seperti tangga, naik turun secara tajam dan diskret. Oke, sebaliknya untuk sinyal analog yaitu sinyal kontinu. Sinyal yang bisa apa saja bergerak mulus seperti gelombang air laut. Nah, sinyal suara dari mikrofon, sinyal radio, sinyal TV itu semuanya analog. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya itu dia rentan terhadap gangguan karena noise yang masuk akan ikut ke bawah dan memengaruhi bentuk sinyalnya. Oke, ada beberapa teknik modulasi, yaitu yang pertama teknik modulasi menurut Haykin CH3-5. Modulation, yaitu modulasi sinyal carrier berubah menjadi sesuai informasi, FM atau frequency modulation, yang berubah bukan amplitudo tapi frekuensinya. Untuk data digital ada ASK, FSK, dan PSK. Oke, next. Oke, next ini ada bandwidth, noise, dan medium transmisi. Menurut teorema yang penting yaitu Haykin C1 dan CH3, Haykin memperkenalkan kepada kita dua teorema fundamental yang menentukan seberapa besar data yang kita kirim. Yang pertama, teorema dari Nyekis. Kapasitas maksimum sebuah kanal ideal tanpa noise adalah 2B kali log kali M. Tapi kanal ideal ini tidak ada di dunia nyata. Di dunia nyata hanya ada noise, maka Shannon-Hartley melengkapinya menjadi C sama dengan B log 2 dikali 1 ditambah SNR. Lalu ada medium transmisi. Nah, pertama ada kabel UTP atau Unleashed Twisted Pair. Inilah kabelan yang paling umum. Kabelnya berisi sepasang kawat tembaga yang dipelintir untuk mengurangi interferensi. Lalu ada fiber optik. Dia mengirimkan cahaya bukan listrik. Ini membuatnya immune terhadap interferensi elektromagnetik dan bisa menempuh jarak ratusan kilo. Lalu ada kabel koaksial, mungkin dikenal sebagai kabel antena TV. Di jaringan komputer ini biasanya digunakan di era awal Ethernet. Yang terakhir itu wireless atau nirkabel, jadi sinyal itu dikirim melalui gelombang radio tanpa kabel fisik. Oke, next. Oke, sekarang kita naik satu tingkat. Data link layer bertanggung jawab untuk transfer data yang andal antara dua node yang terhubung langsung, bukan antar jaringan yang berbeda, tapi dua perangkat yang terhubung di jaringan yang sama. Nah, ini adalah struktur frame Ethernet 2. Nah, ketika paket dari network layer diterima, data link layer itu membungkusnya menjadi sebuah frame dengan format tertentu. Terus ada dua sublayer data link. Nah, data link layer itu sebenarnya terbagi dua. Sublayer bagian atas adalah logical link control yang mengurus bagian flow control dan error control antara dua layer dan tiga yang di atasnya. Sekarang sublayer bagian bawah adalah MAC, Media Access Control. Nah, di sini tugas dia itu untuk mengurus pengalamatan fisik dengan MAC address dan juga untuk mengatur siapa yang boleh akses medium bersama. Sekarang kita masuk ke perbandingan switch versus hub. Di sini dia tidak mengerti alamat sama sekali. Jadi kalau misalkan ada data masuk dari satu port, hub langsung menyebarkan ke semua port yang terhubung, seperti seseorang yang teriak di keramaian. Jadi semua orang tuh bisa mendengarnya juga. Jadi kesimpulannya di jaringan modern, hub sudah hampir tidak digunakan. Nah, sedangkan switch adalah standar karena jauh lebih cerdas dan efisien.
Sekarang kita masuk ke metode akses media. Di Ethernet kabel menggunakan CSMA atau CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Kalau di Wi-Fi itu berbeda, karena perangkat wireless tidak mendengar sinyalnya sendiri dengan jelas saat proses pengiriman, maka tidak mendeteksi tabrakan. Nah, sekarang kita masuk ke metode deteksi error. Nah, di bagian pertama itu ada parity check. Nah, parity check ini adalah metode paling sederhana. Tambahkan 1 bit ekstra agar jumlah bit 1 dalam data selalu genap atau selalu ganjil. Kelemahannya yaitu kalau misalkan ada 2 bit yang berubah sekaligus, parity check ini tidak bisa mendeteksi. Untuk checksum ini bekerja dengan menjumlahkan semua byte data, lalu mengambil komplemennya. Untuk CRC ini, dia itu paling andal dan paling umum digunakan. CRC ini menggunakan pembagian polinomial. Data dibagi dengan polinomial generator tertentu, sisanya disisipkan sebagai FCS di akhir frame. Terakhir ada Hamming code, berbeda dari 3 sebelumnya, ini bukan hanya deteksi biasa, tapi dia juga sebagai koreksi. Hamming menambahkan bit parity pada posisi-posisi tertentu, sehingga bisa mengidentifikasi persis bit mana yang salah dan langsung memperbaikinya. Oke, sekarang lanjut ke layer ketiga, yaitu network layer, yang dimana dia akan membahas tentang jalur terbaik atau routing antar jaringan yang berbeda. Nah, pertama kita bisa lihat ada IPv4 dengan IPv6. Nah, bedanya itu apa? IPv4 itu alamat 32 bit yang ditulis dalam format desimal. Sedangkan untuk yang IPv6 itu hadir untuk solusi dengan bit 128, lebih luas daripada IPv4, tapi lebih boros juga. Nah, di struktur IPv4 di header 20 bit itu, kita bisa bayangkan saja itu seperti buka amplop di network layer. Ada beberapa field penting yang perlu kita tahu. Yang pertama itu ada version 4 bit, IHL, Internet Header Length, dan DSCP. Kemudian ada TTL, Time to Live. Kemudian ada IDEN, flag, fragment, dan yang lainnya. Nah, source IP address-nya itu 32 bit, maka destination IP address juga 32 bit. Nah, di sini ada subnetting dan CIDR. Ah, ini tuh apa? Di IPv4, alamat 32 bit itu terbagi jadi dua bagian, network ID dan host ID. Network ID menentukan jaringan mana, dan host ID menentukan perangkat mana di dalam jaringan itu. Subnet mask adalah cara kita menentukan batasnya. Ada 3 kelas utama. Yang pertama kelas A dengan prefix dibagi 8, kemudian ada kelas B dengan prefixnya dibagi 16, kemudian di kelas C ada prefix dibagi 24. Nah, contoh kalkulasi subnetting. Misalkan network address-nya tuh 192.168.10.0 dengan prefix-nya tuh dibagi 24. Berarti 24 bit untuk network dan sisanya 32 dikurangi 24 sama dengan 8 bit untuk host. Total kombinasi untuk 8 bit host adalah 2 pangkat 8 sama dengan 256 alamat. Tapi tidak semua bisa dipakai sebagai alamat perangkat alamat pertama. 192.168.10.0 itu network address. Tidak bisa dipakai sebagai alamat terakhir. Jadi alamat yang terakhir, yang broadcast address, dia harus berbeda. Yaitu misalkan 192.168.10.255. Nah, di network layer juga ada routing sama protokol routing. Nah, proses routing itu proses menentukan jalur yang terbaik untuk sebuah paket dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih jaringan yang berbeda. Yang melakukan routing itu adalah router. Nah, perangkat layer 3 ini punya koneksi ke beberapa jaringan sekaligus. Nah, di protokol routing ada 4 macam, yaitu yang pertama, static routing. Static routing itu jaringan yang mengatur secara manual di setiap router. Untuk yang kedua, yaitu RIP, Routing Information Protocol, itu adalah protokol yang dinamis, tapi yang sederhana. Kemudian ada OSPF, Open Shortest Path First, yang lebih canggih, menggunakan algoritma link state di mana setiap router punya peta topologi yang jaringannya yang lengkap. Kemudian ada BGP, Border Gate Protocol, ini yang dipakai di internet global. Kita langsung aja ke soal dan pembahasan. Sebuah komputer A mengirimkan file ke komputer B melalui jaringan seperti berikut. Komputer A, kemudian kabel UTP, kemudian switch, kemudian router, baru ke komputer B. Nah, berdasarkan modul OSI, jelaskan yang pertama fungsi physical layer, yang kedua fungsi data link, yang ketiga fungsi network layer, dan yang keempat itu sebutkan perangkat yang bekerja di masing-masing layer tersebut. Oke, untuk yang pertama, pembahasan dari soal yang sebelumnya mengenai physical layer, yang merupakan lapisan pertama dari OSI model yang bertugasnya mengirimkan data melalui bentuk bit 0 atau 1 melalui data transmisi. Nah, pada kasus soal tersebut, yang pertama, kabel UTP ini bertugas menjadi media transmisi, dan yang datanya diubah menjadi sinyal listrik yang dapat dikirimkan melalui kabel. Lalu, physical layer ini hanya menangani pengiriman bit tanpa memperhatikan dari isi data. Nah, perangkat yang bekerja pada physical layer yaitu kabel UTP, hub, dan repeater.
Nah, untuk data link layer ini, dia berfungsi untuk membungkus data menjadi frame dan menggunakan MAC address untuk komunikasi dalam satu jaringan. Pada soal ini tuh, switch menerima frame dari komputer A, kemudian membaca MAC address tujuan dan meneruskan frame ke port yang sesuai. Nah, perangkat yang bekerja pada data link layer itu yang pertama ada switch, yang kedua adalah bridge. Dan yang ketiga itu fungsi network layer bertugas untuk menentukan jalur yang terbaik agar data dapat mencapai tujuan. Nah, pada soal tadi router itu menerima paket dari switch, kemudian router membaca IP address tujuan, kemudian router itu menentukan rute yang harus dilewati menuju komputer B. Perangkat yang bekerja di network layer itu ada yang sesuai yang tadi disebutkan, yaitu router, kemudian address yang digunakan, contohnya 192.167.1 dan .10. Protokol yang digunakan itu bisa IPv4 maupun IPv6.